Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Ruyati Jannah. Sudah terlihat di awal video tadi nama saya sudah duluan muncul ya teman-teman. Dan teman-teman bisa panggil saya dengan panggilan Ruhi. Terus apa lagi? Oh iya, sini saya mahasiswa semester 5 di jurusan bimbingan konseling Islam. Nah, sini saya mau sedikit sharing tentang salah satu mata kuliah di jurusan saya, yaitu mata kuliahnya Teknik Produksi Film. Sangat menarik ya untuk dibahas. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan itu, di sini saya akan sharing lagi kenapa saya bisa memilih jurusan bimbingan konseling Islam ini. Kenapa ya teman-teman? Kenapa saya nggak milih jurusan yang lain? Mungkin alasannya itu karena emang pada dasarnya saya ini suka menjadi pendengar aja gitu kan. Tapi saya bingung untuk meresponnya bagaimana gitu. Nah dari situ diri saya ini tertarik untuk lebih mengetahui bagaimana sih gitu kan cara menanggapi setiap masalah orang beda-beda ya, cara menanggapi masalah ini bagaimana, masalah sini bagaimana gitu kan. Hal itu perlu ilmu, perlu pendidikan, perlu belajar lagi. Makanya saya mengambil jurusan bimbingan konseling ini gitu. Lalu saya juga ingin lebih tahu bagaimana sih diri saya gitu. Ketika saya ada masalah, bagaimana saya menghandle-nya dengan cara yang baik gitu. Ada fun fact satu lagi, kenapa saya milih jurusan ini, karena dulu saya tuh mau masuk ke jurusan kedokteran, tapi ya mungkin emang rezekinya belum di situ. Alhasil saya mencari jurusan mana yang lebih mendekati hal psikolog gitulah gitu, karena ya masuklah ke jurusan bimbingan konseling ini gitu. Oke, back to topic, ke teknik produksi film tadi. Nah, minggu kemarin itu, di pertemuan kemarin itu, aku dan teman-teman di kelas itu dengan dosennya membahas tentang rencana pembelajaran semester RPS dan juga perkenalan antar mahasiswa dengan dosennya gitu. Karena kan ini kelas peminatan ya, dan juga teman-temannya itu dari berbagai kelas gitu. Jadi kita mengenal agar lebih akrab, agar lebih tahu gitu kan. Maksudnya kita di kelas nggak saling mengenal gitu sesama teman dan sesama dosen. Jadi kita perkenalan agar lebih hangat suasana kelasnya. Dan juga kemarin tuh dosen kita ngasih suatu gambaran terkait hubungan teknik produksi film ini dengan jurusan kami, yaitu bimbingan konseling Islam gitu kan. Iya, apa sih kaitannya gitu? Kenapa kok teknik produksi film tuh bisa ada di jurusan bimbingan konseling Islam? Nah teman-teman, sebelum aku bahas itu, aku mau nanya dulu gimana pendapat kalian tentang teknik produksi film ini untuk media bimbingan konseling. Nah teman-teman bisa menjawab itu di kolom komentar aku di bawah ya. Nanti teman-teman tulis aja menurut pandangan teman-teman dan pendapat teman-teman. Oke? Nah kenapa gitu teknik produksi film bisa ada di jurusan bimbingan konseling Islam? Ini sangat menarik teman-teman. Dari sini kita bisa tahu bahwa film itu bukan cuma sekedar hiburan. Dari film kita bisa dijadiin itu sebagai refleksi diri, jadi pembelajaran, dan juga mungkin bisa jadi media konseling secara
efektif, kan setiap orang mempunyai caranya yang berbeda-beda gitu kan. Kita tidak bisa sama menyamaratakan. Karena kan dari film juga kita bisa memberikan edukasi untuk teman-teman yang mungkin, misalkan nih contohnya yang ada film yang sekarang baru keluar, yaitu mengapa ibu menikah dengan ayah, apa itu ya, itu judulnya. Nah itu kan masuk ke tentang pembahasan psikologi kan, tentang diri si anak, tentang psikologi ibunya gitu kan. Itu juga sangat mengedukasi orang-orang yang mungkin mengalami hal itu gitu. Oke, mungkin teman-teman itu sedikit rangkuman singkat dari saya di pertemuan awal kemarin. Nah, aku akan sharing lagi ke teman-teman di pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya sampai akhir pertemuan, agar kita sama-sama tahu gimana bimbingan konseling ini dikaitkan dengan produksi film ini gitu kan ya. Aku nggak mau tahu sendirian, aku mau teman-teman juga tahu gitu, gimana, maksudnya kok bisa gitu kan, gimana sih gitu. Jadi tungguin video aku selanjutnya. Oke, mungkin sampai sini dulu rangkuman dari aku di pertemuan pertama kemarin ya. See you soon, dan terima kasih kepada teman-teman sudah menyimak video aku dari awal sampai akhir ini. Dan aku minta maaf kalau misalkan ada kalimat yang mungkin membuat teman-teman bingung, atau kok maksudnya gimana gitu, teman-teman boleh tanyain lagi aja di kolom komentar. Oke, nanti aku bakal jawab. Bye bye, see you. Terima kasih, sehat selalu ya kalian.